Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, keimanan dan ketakwaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk produktif, cepat, dan kompetitif. Deadline yang sangat padat, persaingan yang ketat, budaya hasil yang seakan tak mengenal istirahat, komunikasi digital yang tak pernah berhenti, hingga tekanan untuk terus sukses secara materi. Pertanyaannya adalah, di tengah arus budaya kerja modern ini, bagaimana seorang muslim tetap menjaga iman, akhlak, dan keberkahan? Dalam hal ini merupakan tantangan budaya kerja modern. Budaya kerja modern membawa banyak kebaikan, yaitu efisiensi, kemudahan teknologi, dan peluang yang luas. Namun, ia juga membawa ujian tersendiri. Di antaranya adalah, yang pertama, hustle culture, yaitu bekerja berlebihan sampai melupakan keluarga, kesehatan, dan ibadah. Yang kedua, materialisme, menjadikan harta dan jabatan sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Yang ketiga, tekanan dan burnout, yaitu stres yang berkepanjangan karena beban dan persaingan. Selanjutnya adalah krisis kejujuran, yaitu memanipulasi data, laporan palsu, jejak digital yang menipu. Selanjutnya, pergeseran adab, mudahnya bergosip di grup kerja, merendahkan rekan kerja, atau mengabaikan hak orang lain. Dalam hal ini, Islam tidak meminta kita lari dari dunia kerja, melainkan memasukinya dengan nilai. Inilah yang membedakan seorang muslim bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja dengan yang diridhoi Allah. Dalam hal ini ada beberapa pilar dalam bekerja modern untuk muslim. Yang pertama adalah bekerja adalah ibadah, yaitu luruskan niat dan tujuan. Di tengah budaya yang mengukur segalanya dengan gaji dan jabatan, Islam mengajarkan bahwa nilai sebuah pekerjaan ditentukan oleh niat. Pekerjaan yang halal bila diniatkan untuk menafkahi keluarga, bermanfaat bagi umat, dan menjaga kehormatan diri, bernilai ibadah di sisi Allah. Seperti hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bekerja dan menegaskan bahwa amal kita diawasi. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullim malu fasayyaratallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Pilar yang kedua adalah itqan dan ihsan, atau profesionalisme dalam Islam. Dunia modern sangat menghargai profesionalisme dan kualitas. Menariknya, jauh sebelum istilah ini populer, Islam telah mengajarkan prinsip ihsan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan itqan atau tuntas, rapi, dan teliti. Penerapan praktisnya adalah selesaikan pekerjaan dengan rapi, jangan asal jadi, dan hindari budaya yang penting setor. Bekerja sepenuh hati adalah bentuk syukur sekaligus dakwah dengan perbuatan dan dengan penilaian Islam dari etos kerja kita. Pilar yang ketiga adalah kejujuran dan amanah di era digital. Salah satu ujian terbesar budaya kerja modern adalah integritas, yaitu laporan yang dimanipulasi, klaim yang dilebih-lebihkan,
dan data yang disembunyikan, hingga pencitraan digital yang tidak jujur. Islam menempatkan kejujuran atau sidik dan amanah pada kedudukan yang sangat tinggi. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, pilar yang keempat adalah keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu melawan hasil culture. Budaya kerja modern kadang mendorong kita bekerja tanpa henti hingga melupakan keluarga, kesehatan, terutama ibadah. Islam mengajarkan keseimbangan, yaitu giat mencari rezeki, namun tidak melupakan dunia sebagai tujuan akhir. Allah menggambarkan keseimbangan ini dengan indah, yaitu kita meninggalkan urusan dunia saat panggilan ibadah tiba, lalu kembali bekerja setelahnya. Penerapannya adalah tetapkan batas, sisihkan waktu untuk keluarga dan istirahat. Yang selanjutnya, pilar kelima adalah manajemen waktu dan menjaga sholat. Waktu adalah modal terbesar yang sering dilalaikan, padahal Allah bersumpah dengannya, seperti hadis riwayat Bukhari, yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu atau lalai padanya adalah kesehatan dan waktu luang. Selanjutnya adalah pilar keenam, menghadapi tekanan dan tawakul dan sabar. Stres, kegagalan, target yang berat, dan ketidakpastian karir adalah realita dunia kerja modern. Disinilah iman menjadi sumber ketenangan, yaitu kita berusaha maksimal, ikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, yaitu tawakul. Pilar yang ketujuh yaitu adalah akhlak dan adab lingkungan kerja modern. Lingkungan kerja modern mempertemukan kita dengan beragam orang dan platform komunikasi. Disinilah akhlak diuji, yaitu di grup chat yang penuh dengan gosip, persaingan yang tidak sehat, hingga hak-hak rekan dan bawahan yang kerap diabaikan. Maka dari itu, sepatutnya kita menjaga lisan dan jari, menunaikan hak bekerja dengan rekan, tidak merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Disinilah bekerja dengan modern untuk para muslim. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa poin yang sebelum kami tutup, yaitu budaya kerja modern bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan menjadi medan dakwah dan ibadah yang harus kita masuki dengan bekal nilai. Dalam kesimpulan yang dapat kita rangkum adalah, maka 7 pilar itu kita rangkum menjadi yaitu niat, itqan dan ihsan, kejujuran dan amanah, keseimbangan, manajemen waktu, tawakul dan sabar, dan akhlak dan adab. Semoga Allah menjadikan setiap tetes keringat kita sebagai amal soleh, setiap rezeki kita menjadi keberkahan, dan setiap langkah kita di dunia kerja sebagai jalan yang menuju ridhonya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.